Alaska merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat yang letak geografisnya ada di belahan utara bumi, memiliki kondisi alam dan pemandangan yang unik dan mengagumkan. Ada kota yang mempunyai nickname The Salmon Capital of the World, yaitu Ketchikan, yang perekonomian memang berbasis turisme dan penangkapan ikan. Di pertengahan Juli, sungai-sungai Ketchikan dipenuhi ikan salmon yang berlompatan melawan arus sungai yang deras. Tak jarang pada musim salmon, sungai di sini menjadi bau amis. Di Ketchikan banyak sekali dijual salmon kalengan, filet ikan salmon, dan tentu saja salmon segar. Ketchikan selain menyandang predikat kota penghasil ikan salmon terbesar di dunia, kota dengan koleksi patung totem suku Indian terbanyak di dunia, sepertinya juga menjadi kota dengan curah hujan tertinggi di seluruh daratan Amerika. Tidak henti-hentinya hujan mengguyur kota ini sepanjang hari, hanya 2 atau 3 jam mereda, lalu gerimis lagi sepanjang hari. Setiap hari, selain wisata kulinernya, objek wisata terkenal lainnya di Ketchikan adalah The Oak Creek Street, yang merupakan red light district atau daerah prostitusi paling ramai pada tahun 1920-an, sampai akhirnya ditutup secara resmi pada tahun 1954. Kisah hidup ikan salmon bermula dari air tawar, tepatnya di daerah hulu sungai. Disinilah telur-telur ikan salmon dibuahi hingga menetas dan melahirkan calon-calon ikan salmon baru. Bahkan perjuangan ikan salmon sudah dimulai saat mereka masih di dalam telur. Tidak semua salmon dapat lahir ke dunia ini. Hanya setengah dari total keseluruhan telur saja yang dapat menetas dan menghasilkan salmon-salmon baru. Sedangkan setengahnya lagi yang tidak beruntung harus kembali ke Sang Maha Pencipta. Ikan-ikan salmon yang berhasil menetas akan memulai perjuangan hidup dari sungai dengan memakan plankton. Ikan ini akan menetap sementara beberapa waktu di sungai hingga persediaan makanan yang ada habis. Setelah itu ikan-ikan salmon akan melakukan migrasi secara besar-besaran dan menempuh jarak yang jauh hingga mencapai lautan lepas. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ikan-ikan salmon kecil sampai di laut, namun tentu tidak dari semua mereka beruntung sampai di lautan. Karena selama perjalanan beberapa ikan salmon harus mati dan menjadi mangsa ikan lainnya yang lebih besar. Di laut pun ikan-ikan kecil ini tidak sepenuhnya dapat hidup dengan tenang. Tubuhnya yang masih kecil menjadi sasaran empuk bagi para predator ganas dan mendiami lautan lepas. Ikan salmon yang masih hidup akan berkembang dan tumbuh hingga menjadi ikan salmon dewasa. Ikan salmon akan hidup di laut selama 5-7 tahun dan akan kembali ke kampung halaman mereka, yaitu sungai, guna melakukan perkembangbiakan. Saat tibanya waktu musim kawin dan berkembang biak, ikan salmon akan kembali ke sungai tempat mereka pertama kali melihat dunia. Disinilah keunikan ikan salmon. Ikan-ikan ini mampu menemukan jalan untuk pulang walaupun telah bertahun-tahun lamanya berkelana di lautan lepas. Bahkan banyak peneliti belum mampu mengungkap bagaimana ikan ini mampu mengingat perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke tempat mereka dilahirkan. Ikan salmon akan melakukan perjalanan panjang beramai-ramai dalam kelompok besar. Perjalanan pulang ikan salmon justru lebih berat karena ikan-ikan ini harus berpuasa dan hanya mengandalkan cadangan lemak dalam tubuh. Selain itu, untuk menuju sungai banyak rintangan yang harus dilalui, seperti melawan derasnya arus sungai, melompati air terjun, menghadapi para predator seperti beruang dan manusia. Dengan beratnya rintangan untuk menuju sungai, maka tidak semua salmon dapat sampai di kampung halaman tempat mereka dilahirkan. Beberapa ikan salmon harus mati dan tertangkap oleh predator yang menjadikannya sebagai santapan lezat.
laying up here on the bank. So, not sure what the reason they're laying up there. They were there whenever we came up.